Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Siswa kelas 6 SDNK Uman Kota Mojokerto. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Catur, yaitu pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Pada subtema yang baru ya anak-anak, yaitu subtema ketiga, bersatu kita teguh, pada pembelajaran pertama. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Yang keempat, setelah memperhatikan lingkungan, siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan. Anak-anak, persatuan itu akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan ya. Coba kita amati bersama-sama ya. Teks berikut. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak ya anak-anak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter loh. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar ya anak-anak. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain hewan, tumbuhan juga bermanfaat loh bagi kehidupan manusia. Coba kita perhatikan teks berikut ya. Keong sawah atau tutut hidup di daerah perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, di rawa-rawa, di pinggir danau dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan loh anak-anak. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, berikut ini adalah manfaat hewan yang lainnya bagi manusia. Yang pertama, hewan itu bisa digunakan sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya yaitu daging sapi. Kemudian ada ikan-ikanan yang kita bisa konsumsi sebagai lauk pauk. Kemudian ada hewan ayam yang mana bisa dimanfaatkan baik dagingnya maupun hasil telurnya. Sapi selain dapat dimanfaatkan dagingnya, dia juga bisa dimanfaatkan hasil susunya.
sebagai minuman yang banyak mengandung gizi. Kemudian yang kedua adalah hewan dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang, yaitu seperti kain sutra, yang mana kain sutra ini berasal dari serat kepompong yang dihasilkan oleh ulat sutra ya anak-anak. Tampak seperti di layar kalian masing-masing gambarnya. Kemudian hewan domba juga dapat menghasilkan kain wol. Kemudian bentuk pemanfaatan hewan yang lainnya, yang ketiga yaitu hewan ternyata bisa digunakan sebagai bahan kerajinan loh anak-anak. Contohnya seperti bulu angsa yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kok. Apa itu kok? Kok itu adalah bola yang digunakan dalam permainan olahraga badminton atau bulu tangkis ya. Kemudian sapi tadi selain digunakan sebagai bahan pangan, ternyata kulit sapi juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat wayang kulit ya anak-anak. Kemudian manfaat yang keempat yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran sapi, kemudian kotoran kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan ya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai penghasil tenaga. Nah, dapat dilihat di layar kalian masing-masing bahwa contohnya adalah delman, di mana delman itu bisa berjalan jika ditarik oleh kuda. Selain itu, ada yang namanya alat bajak. Pada zaman dahulu, alat untuk membajak sawah itu ditarik oleh sapi ataupun kerbau. Pemanfaatan yang keenam yaitu sebagai sumber energi alternatif. Nah, contohnya dalam hal ini adalah kotoran sapi ya anak-anak. Jika pada waktu dulu kotoran sapi itu bisanya hanya dibuang. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, kotoran sapi itu menghasilkan sebuah gas. Nah, gas itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor, sebagai pengganti LPG ataupun menyalakan listrik juga bisa. Nah, sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran sapi ini disebutnya dengan biogas. Nah, anak-anak, penjelasan sebelumnya tadi adalah manfaat hewan bagi manusia. Nah, sekarang manfaat hewan bagi lingkungan ya, yaitu yang pertama membantu penyerbukan tanaman. Biasanya dilakukan oleh hewan kupu-kupu ataupun lebah yang hinggap di bunga. Nah, biasanya ketika mereka hinggap, mereka akan membantu serbuk sari jatuh ke kepala putih, sehingga terjadilah penyerbukan pada tanaman yang dihinggapi. Kemudian yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Nah, biasanya dilakukan oleh hewan cacing tanah ataupun jangkrik. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan bahan penyubur tanaman. Lanjut ya anak-anak, masih semangat bukan? Nah, sekarang adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Tentu saja kalian sudah banyak tahu bahwa hampir setiap hari kalian makan makanan yang ada sayurnya, ada buahnya. Nah, seperti itu. Kemudian selain sebagai bahan makanan, tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Contohnya adalah serat kapas, di mana serat kapas adalah bahan baku untuk pembuatan kain katun. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan. Contohnya ada kayu yang berasal dari pohon jati
meranti, pohon kelapa ataupun pohon yang lainnya ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bangunan rumah. Tampak seperti di layar kalian ya, bisa jadi tiang rumah ataupun bisa jadi pegangan tangga, serta bisa digunakan sebagai peralatan rumah juga. Contohnya bisa dibuat dalam bentuk kursi, meja, lemari, dan masih banyak lagi. Bentuk pemanfaatan yang keempat adalah sebagai bahan obat. Contohnya ada tanaman atau tumbuhan jahe, di mana tumbuhan jahe itu bisa digunakan sebagai obat ketika kalian terserang batuk. Kemudian contoh berikutnya adalah daun kumis kucing. Nah, daun kumis kucing ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit yang ada pada ginjal. Kemudian contoh yang ketiga ada yang namanya jambu biji ya anak-anak. Nah, jambu biji ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati diare. Lanjut ya anak-anak, yaitu pemanfaatan yang kelima adalah tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah getah yang dihasilkan oleh pohon karet digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan ban atau roda kendaraan. Kemudian selain karet yang menghasilkan getah, ada lagi pinus yang juga sama-sama menghasilkan getah. Tapi getah pinus dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan cat. Kemudian ada kayu pinus. Nah, kayu pinus itu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas ya. Kemudian contoh yang lain ada yang namanya kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng ya anak-anak, seperti yang setiap hari kalian temui. Kemudian pemanfaatan tumbuhan yang keenam yaitu tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan pewarna alami loh anak-anak. Jadi kita tidak perlu menggunakan bahan pewarna buatan. Contohnya adalah daun pandan. Daun pandan itu bisa digunakan sebagai pewarna alami dengan memberikan warna hijau. Kemudian contoh yang kedua ada tumbuhan atau sayur wortel yang kita bisa manfaatkan sebagai pewarna alami berwarna orange. Kemudian yang ketiga ada kunyit. Kunyit bisa kita manfaatkan sebagai pewarna alami dengan menghasilkan warna kuning. Nah, kemudian pemanfaatan yang ketujuh adalah tumbuhan itu juga menjaga kualitas air loh anak-anak. Di mana contohnya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, jika penjelasan sebelumnya tadi adalah manfaat tumbuhan bagi manusia, nah sekarang adalah manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Yang pertama, tumbuhan itu ketika melakukan kegiatan fotosintesis, dia menghasilkan yang namanya gas oksigen. Kemudian yang kedua, tumbuhan bisa digunakan sebagai tempat hidup atau sarang bagi hewan tertentu. Contohnya adalah burung yang membuat sarang di dahan sebuah pohon. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan itu juga dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir ya. Serta yang terakhir adalah bisa menjadi pupuk alami juga. Nah anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka ya. Merdeka dari apa? Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun juga mempunyai kewajiban yaitu menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Mengapa? Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasan. Coba kalian perhatikan dua gambar ini di mana ada seorang bapak
yang dapat bekerja sebagai nelayan. Kemudian ada anak-anak yang dapat menikmati pendidikan. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Berikut ini adalah makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Yang pertama dalam bidang politik, di mana adanya demokrasi dalam pemilu, kemudian presiden dipilih oleh rakyat, kemudian adanya persamaan hukum dalam pemerintahan. Yang kedua dalam bidang ekonomi, yaitu kebebasan dalam berdagang, kemudian berlakunya politik bebas aktif dalam bidang ekonomi, kemudian adanya kesempatan untuk berinvestasi baik ke dalam maupun ke luar negeri. Kemudian dalam bidang kebudayaan, di mana semuanya memiliki kebebasan untuk berekspresi dalam berbagai kesenian dan bebas melestarikan budaya. Sedangkan dalam bidang pendidikan, yaitu adanya jaminan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian semua kalangan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama ya untuk memperoleh pendidikan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan memahami materi pada hari ini, maka cobalah kalian menyelesaikan tugas hari ini ya, yaitu yang pertama, tuliskan manfaat tumbuhan berikut bagi manusia dan lingkungan, yaitu ada kapas, pohon karet, pohon pinus, pohon jati, daun kumis kucing, kelapa sawit, daun pandan, wortel, kunyit, dan tumbuhan bakau. Yang kedua, tuliskan manfaat hewan berikut bagi manusia dan lingkungan. Hewannya apa saja? Yaitu ada hewan sapi, ulat sutra, domba, angsa, kuda, serta kerbau. Kemudian yang ketiga adalah uraikan makna kemerdekaan dan satu contoh kegiatannya di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta di bidang pendidikan. Semuanya silakan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan ke Bu Guru melalui Google Classroom kalian masing-masing ya. Tetap semangat anak-anak. Lanjut ya anak-anak, yaitu pemanfaatan yang kelima adalah tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah getah yang dihasilkan oleh pohon karet digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan ban atau roda kendaraan. Kemudian selain karet yang menghasilkan getah, ada lagi pinus